Terima kasih Bang Karni, bismillahirrahmanirrahim. Eee, Potret yang disampaikan oleh 2 orang pencari kerja yang kebetulan di Cikarang tuh saya paham bener, itu adalah potret buram tentang dunia ketenagakerjaan kita dan angkatan kerja. Eee, Banyak hal yang menyebabkan fakta-fakta di lapangan yang akan menjelaskan bahwa yang selalu pemerintah mengatakan lapangan kerja terbuka, katakan tadi janji politik 19 juta, atau lapangan kerja tersedia setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa menyerap 400.000, kalau dia 5% bisa hampir 2 juta, itu tidak menjelaskan realitas di sektor formal dunia ketenaga kerjaan. Mari kita lihat beberapa fakta, dan saya ingin mengatakan ini kegagalan dari Menko Perekonomian dan timnya. Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi ya, dan hal-hal lain, menteri-menteri yang berada di dalam Kemenko Perekonomian itu. Saya akan menyoroti di Menteri Ketenagakerjaan. Gagal total. Di kementerian ini gagal total. Menterinya harus mundur. Menteri dan wakil menterinya harus mundur. Walaupun 6 bulan Bang Ade. Gagal total. Carut marut itu mah gak seberapa. Tadi saya mau ngomong tuh yang dia ambil uang itu tadi. Mari kita lihat fakta dulu. Satu, job fair. Job fair itu udah nggak reliable lagi dalam dunia teknologi yang udah maju. Tadi udah dijelaskan lah. Dengan menggunakan aplikasi itu bisa. Dulu tahun 91, Dinas Tenaga Kerja itu adalah frontline dalam orang mencari kerja, mendapatkan pekerjaan, dan mengadu terhadap persoalan ketenaga kerjaan. Tapi Dinas Tenaga Kerja sekarang udah nggak berperan lagi. Jadi pemerintah telah mengurangi, bahkan meninggalkan perannya untuk menyiapkan tenaga kerja tadi. Dulu di Dinas Tenaga Kerja itu, setiap orang yang akan mencari kerja, dia bikin kartu kuning. Di situ dia akan tulis nama dia, kemampuan dia, lulusan dia, apakah itu level SMK, SMA, level diploma maupun level strata 1, S2 maupun S3. Kartu kuning itu wajib. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi bank daripada angkatan kerja. Jadi begitu investor masuk ke dalam satu kabupaten kota atau provinsi, dia sudah ada tersaji. Dan itu yang dilakukan sekarang oleh Vietnam. Vietnam itu kenapa sekarang menjadi tujuan utama daripada investasi. Saya punya kawan di sana dan saya beberapa kali ke Vietnam. Di situ pemerintah begitu investasi masuk, nih tenaga kerja. Ini spesifikasinya. Anda mau apa? Ini kami dapat. Gak ada itu preman-preman itu, gak ada. Gimana mau ada premanisme, mau gimana ngambil uang? Semua ada kok di kartu kuning. Itu tahun 91. Vietnam baru jalanin sekarang. Nah Indonesia udah dari tahun 91 udah ada. Harusnya tinggal dia konversikan menjadi aplikasi. Dengan HP tidak perlu oke, namanya tetap kartu kuning, tapi dia cukup mengisi HP. Jadi mereka nggak perlu datang ke job fair. Apa itu job fair? Dia mengisi. Tapi si Dinas Tenaga Kerja atas instruksi Menteri Tenaga Kerja membuat aplikasi. Isi, dengan mengisi ada bank data. Itu yang dalam Vietnam. Kenapa sekarang Vietnam itu jadi tujuan utama dan nyari kerja semudah kita tahun 90-an nyari kerja. Di Bekasi itu nyari kerja tahun 90-an. Pengusaha yang ngejar-ngejar ke buru-buru calon-calon tenaga kerja. Saya tahu benar itu tahun 91. Gak ada itu job fair sampai berebut begitu. Nah, di Serang untuk masuk ke satu perusahaan raksasa tekstil, sepatu maksud saya, itu 40 juta. Iya, jagoan di situ jawara. Si personalnya aja takut. Kalau kamu nggak melalui saya, maka kamu saya ganggu. Bahkan rumah si kepala personalnya didatangi oleh preman itu.
Di Subang itu 10 juta untuk masuk sekedar daftar dulu. Belum tentu diterima. Yang kalau 40 juta tuh pasti diterima. Yang di Cikarang itu 5 sampai 20 juta, betul. Terkonfirmasi, betul. Jadi job fair itu membuka borok raksasa kita yang tidak mampunya Menteri Tenaga Kerja dan wakil menterinya untuk mengelola yang disebut pasar kerja, labor market. Itu yang saya bilang kegagalan total. Menterinya harusnya mundur dengan kasus contoh di Bekasi. Menteri tahu nggak ada 40 juta? Nggak tahu pasti. Ngambil uang 40 juta. Jadi nggak usah cerita dulu kami yang buruh ini bertarung, Mbak Melani. Belum masuk kayak kita udah diperas kok. Bukan hanya investor, buruh juga diperas. Itu betul 5 juta tuh sampai 20 juta. Belum tentu bisa masuk. Menteri tahu nggak? Nggak tahu. Wakil menteri tahu nggak? Nggak tahu. Nah, oleh karena itu fakta pertama kegagalan dalam mengelola pasar kerja atau kita sebut labor market adalah memastikan sistem data dan informasi yang tidak komprehensif. Padahal tahun 91 itu udah ada kartu kuning. Ya, perusahaan-perusahaan ada namanya wajib lapor. Setiap tahun si perusahaan kan punya bisnis plan. Saya ngambil perusahaan menengah atas ya, tidak UMKM. Kalau UMKM tentu mereka kan punya keterbatasan dalam manajerial, dalam teknologi, dalam modal. Saya ambil perusahaan yang menengah atas lah. Mereka punya wajib lapor, mereka punya bisnis plan. Dalam 1 tahun kalau perusahaan investor asing itu dia bisa hitung kebutuhan produksi dia akan berapa, dia akan rekrut berapa, dia selesai kontrak berapa, yang diangkat karyawan tetap berapa, itu ada. Namanya wajib lapor. Karena wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja, maka kan antara kebutuhan pasar kerja ngisi kartu kuning, berarti buruh, calon buruh, dengan kemampuan perusahaan untuk menyerap, kan ketemu. Itu bukan salah bupati, itu Menaker yang nyuruh, job fair itu. Itu kayak Menaker yang nyuruh. Karena PHK di mana-mana, dalam 3 bulan terjadi PHK, kami dari Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSP kan paling cerewet tuh. Kita omong terus, malu. Dia buka job fair. Salah. Sakit perut dia kasih obat pusing. Gak ketemu. Gak ketemu, gak akan bisa jadi. Akhirnya yang disalahin bupati, dia gak tahu. Dia disuruh. Dinas-dinas tenaga kerja. Sampai saya kasih tahu ya, Bupati Bekasi sama Wakil Bupati Bekasi telepon saya. Wakil Bupatinya terutama. Bang gimana caranya? Tanyain aja di perusahaan. Kan ini perintah dari kementerian. Tanyain aja. Akhirnya mereka rajin tuh. Saya suruh Serikat Pekerja KSP dampingin tuh wakil bupati. Karena perusahaan seharusnya wajib lapor. Kebutuhan tenaga kerja itu ya memang iyalah. Itu memang kewajiban setiap orang yang berinvestasi. Dia melapor berapa kebutuhannya. Kan negara punya kepentingan. Kalau ekonomi mau tumbuh setiap 1% itu berapa penyerapannya. Kan dia harus hitung. Antara faktual dengan regresi lah ilmunya Pak Fitra itu. Saya belajar sedikit, ya regresi itu kan peramalan. Ilmu regresi, eksogen, endogen, variabel. Tapi kan faktanya berapa? Itulah wajib lapor bagi pengusaha, mengisi kartu kuning wajib bagi calon pencari kerja. Jadi job fair itu yang tanggung jawab menteri. Tapi kan diem aja, malah ngurusinnya ijazah. Ijazahmu udah dari 20 tahun yang lalu. Itu udah kami persoalkan tentang ijazah, batas usia, tinggi badan, penampilan menarik. Kita 20 tahun yang lalu bilang itu melanggar hak asasi manusia, melanggar konstitusi. Setiap warga negara berhak di dalam mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu dari dulu. Yang remeh-temeh ini dia urus. Surat edaran lagi. Tapi yang prinsip ini enggak. Oh, kalau di Amerika selain gubernur sentral, gubernur bank federal, itu menteri tenaga kerja. Di Uni Eropa, di negara Skandinavia,
Itu Menteri Tenaga Kerja yang ditunggu. Setiap omongannya ditunggu oleh fresh graduate atau orang yang kehilangan pekerjaan di tengah. Itulah kenapa mereka serikat buruh itu memperjuangkan unemployment insurance, asuransi pengangguran. Di Indonesia, bagaimana kita mengukur seorang presiden berhasil atau tidak berhasil? Atau ke pilkada dari taman. Kalau di negara maju 2. Purchasing powernya, pendapatannya. Yang kedua, lapangan kerjanya. Janji 19 juta itu kan janji. Gimana cara ngukurnya? Unemployment insurance. Kalau penyerapan tenaga kerjanya itu makin banyak, maka anggaran untuk asuransi pengangguran akan makin sedikit. Kalau penyerapan tenaga kerjanya sedikit, asuransi penganggurannya makin banyak. Itu daya redam kita memilih orang untuk menjadi pemimpin. Di sini kan enggak, taman bagus lah. Daerah skateboard buat main-main lah. Selfie lah. Masih bisa dia selfie di tengah orang pingsan, di tengah orang tidak mendapat pekerjaan. Kami enggak perlu dibantu. Kami masih mampu, masih sehat mereka kok. Tapi kasih dong tools, buat apa ada pemerintah. Itulah fenomena kegagalan Kementerian Perekonomian. Saya menyorotinya di pasar tenaga kerja, yaitu di Kementerian Tenaga Kerja. Kalau ini nggak diperbaiki, tetap akan menghadapi situasi yang sama dan tunggu waktu. Kamboja dan Laos akan mengejar Vietnam dengan pasar kerja yang sudah lebih terukur. Di kita sudah 91 itu. Cuma nggak dibikin-bikin tuh aplikasinya. Kenapa? Jawara-jawara bisa dapat 40 juta. Setoran ke oknum disnaker. Setoran ke oknum bupati kadang-kadang. Setoran ke oknum-oknum preman. Ini saya bisa buktikan kok. Kami di Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI lagi terus mengadvokasi. Kita ngelawan preman. Nggak ada urusan. Bayangin 40 juta. Setiap rekrutan 1.000. 400 juta. Berapa? 40 juta kali 10.000. 1.000. Kali 1.000. 40 miliar. Gila nggak? Tapi orang mencari kerja. Belum tentu dapat kerja. Keluarin ongkos. Terus di mana disnaker? Itu fenomena pertama. Kalau ini nggak diperbaiki, saya udah ngomong pada nanti saya mau ketemu sama Pak Hasyim, suruh pecat aja lah Menteri Tenaga Kerja. Gagal. Untuk menjaga pasar tenaga kerja itu gagal. Masa kalah sama Vietnam? Yang baru muncul, ini sedikit lagi Laos dan Kamboja. Bahkan Sri Lanka sudah mempersiapkan itu. Itu fenomena pertama. Yang kedua, data. Salah data, salah ngambil keputusan. Makanya saya nggak terlalu gembira sebagai pemimpin buruh dan buruh-buruh itu dengan stimulus. Itu kan hanya mau ngejar angka-angka ekonomi tumbuh di 4,87, mau ngejar 5,2. Maka dikasihlah BSU, kemudian Bansos, dan jadi selalu menempatkan rakyat itu pengemis.